pagi dokter, makasih buat waktunya untuk berbincang bersama kami. Pada kesempatan ini kami membahas mengenai HIV dan AIDS. Nah, yang sampai saat ini tuh masih jadi salah satu masalah kesehatan yang serius bagi dunia saat ini. Melalui wawancara ini kami harap masyarakat tuh bisa mendapatkan informasi yang tepat mengenai penyakit-penyakit tersebut dan juga dampak pengobatan serta cara pencegahan. Semoga kita bisa dapat penjelasan yang baik. Oke, langsung ke pertanyaannya. Dokter, masyarakat sering mendengar istilah HIV dan AIDS. Namun, tidak semua benar-benar memahami penyebabnya. Boleh nggak dokter menjelaskan secara rinci apa sebenarnya penyebab utama seseorang dapat terinfeksi HIV/AIDS hingga berkembang menjadi virus AIDS? Oke. Berarti lebih ke penyebabnya ya? Ya. Kalau penyebabnya itu sendiri kan dari namanya itu HIV atau HIV. HIV itu singkatannya Human Immunodeficiency Virus. Ya. Dari namanya saja kita tahu bahwa si HIV ini dia itu menyerang sistem imun kita sendiri, sehingga sistem imun kita yang harusnya ini berfungsi sebagai pertahanan tubuh kita, karena dia menyerang si pertahanan tubuh kita, jadi kita kekurangan pertahanan tubuh. Nah, jadi kita itu akan lebih mudah terinfeksi gitu. Lanjut. Terus bagi orang yang udah kena positif AIDS itu dampak yang dirasain itu baik pada kesehatan fisik maupun kehidupan sehari-hari, boleh tolong dijelaskan, sama apa saja dampak yang biasanya dialami penderita, termasuk seperti pengaruh terhadap daya tahan tubuh dan aktivitas mereka. Oke, baik. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, si HIV ini menekan sistem pertahanan tubuh kita. Otomatis efeknya apa? Itu kalau misalnya seperti daya tahan tubuh kita turun, yang pertama pasti sering sakit-sakit. Infeksi pasti sering terjadi. Infeksi bakteri, infeksi jamur ya, terus badannya pasti jadi kurus sekali. Pasti akan terjadi demam-demam berulang. Bisa juga diare. Lalu mungkin bisa ada keluhan-keluhan sesuai dengan infeksi yang terjadi. Kalau di kulit berarti gatal-gatal misalnya, kalau di perut tadi diare ya, kalau di pernapasan mungkin batuk-batuk seperti itu, bahkan bisa sampai ke TBC gitu. Baik. Lanjut pertanyaan tentang pengobatan HIV. Kita sering mendengar nih penderita HIV atau AIDS dapat menjalani pengobatan ARV. Sebenarnya bagaimana cara kerja di dalam tubuh pengobatan ARV ini yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup? Oke, baik. Seperti yang kita tahu, penyakit HIV ini tidak bisa disembuhkan ya. Virus HIV ini akan selalu ada di tubuh orang yang sudah terinfeksi HIV. Nah, tapi apa sih fungsi obat ini? Obat ini fungsinya adalah untuk menekan replikasi virus. Jadi supaya virusnya nggak banyak, dia akan menurunkan viral load dari virus HIV itu sendiri. Nah, itulah alasannya kenapa si ARV ini atau antiretroviral therapy ini dia harus dikonsumsi seumur hidup. Karena di saat pasien tidak mengkonsumsi obat itu akan kambuh lagi, akan terjadi lagi tuh infeksi-infeksi akan muncul gitu ya, daya tahan tubuh akan turun lagi seperti itu. Terus lanjut, ada tuh anggapan dari HIV kalau dari masyarakat tuh cuma nyerang kelompok tertentu saja. Dari tanggapan medis sendiri, apakah emang HIV itu cuma rentan menyerang kelompok tertentu saja, atau emang bisa menginfeksi siapa aja tanpa memandang usia, gender, ataupun latar belakang? HIV tentu saja dapat menyerang siapa saja tanpa memandang gender, usia maupun latar belakang. Karena itu tergantung dari pola hidup atau gaya hidup masing-masing orang ya. Kan tentu saja ada resikonya sendiri ya. Dari HIV itu ada faktor resikonya, misalnya berhubungan seksual tanpa menggunakan pelindung atau kondom, karena kan HIV ini menular lewat darah ya. Terus atau penggunaan jarum-jarum suntik seperti pengguna saya narkoba seperti itu, atau dari ibu ke anak karena kan lewat aliran darah juga seperti itu. Jadi bukan berdasarkan golongan, latar belakang atau usia, tapi lebih ke faktor resikonya, apakah ada faktor resiko atau enggak seperti itu. Oke, tentang gejala, setiap penyakit biasanya punya tanda-tanda gejala dari virusnya itu kan. Namun
Apakah benar semua orang yang terinfeksi HIV akan menunjukkan gejala yang sama atau justru beda-beda tergantung dengan kondisi tubuh masing-masing? Untuk gejala utamanya pasti ada, misalnya seperti demam-demam, karena itu kan gejala infeksi pada umumnya. Tapi kalau misalnya ditanya apakah semua orang akan sama, tentu tidak, karena balik lagi tergantung daya tahan tubuhnya misalnya turun, terkena infeksi di organ tubuh bagian mana yang kena infeksinya, di situ akan muncul gejala seperti itu. Jadi kalau misalnya kenanya di kulit yang tadi gatal-gatal, kalau di saluran pernapasan mungkin batuk-batuk, atau di pencernaan mungkin mencret gitu atau diare seperti itu. Terus lanjut, masih banyak tuh masyarakat yang khawatir kalau kita kena HIV dengan cara cuman melalui kontak fisik biasa seperti pegang tangan dan juga berpelukan. Bisa nggak dokter tuh jelaskan lebih lanjut apakah emang benar HIV itu bisa menjular atau menjalur dan juga mengakibatkan seseorang terkena HIV hanya dengan kontak biasa atau emang ada jalur penularan tertentu saja? Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, penularan itu lewat darah, jadi nggak lewat skin contact atau kulit ketemu kulit, itu tidak lewat situ. Jadi baik lagi lewat terkena jarum suntik ya, atau berhubungan seksual seperti itu, atau dari ibu ke anak seperti itu. Oke. Itu saja dari kami. Terima kasih ucapan kami karena udah bisa meneruskan dan menjelaskan tentang HIV dan juga dampak-dampak agar masyarakat sekarang tuh lebih waspada dengan penularan seksual. Oke. Terima kasih dok.